Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali di sini kita bersama Ahmad Mustaqi Sendido dalam materi kita kali ini, yaitu membahas terkait dengan konsep merdeka belajar. Apa sih konsep merdeka belajar? Di sini kita kemarin telah mengetahui konsep merdeka belajar yang akhir-akhir dicanangkan oleh Bapak kita Mendikbud Bapak Nadiem Makarim, yang banyak disoroti oleh para guru-guru, terutama dalam semua jenjang, baik dalam lingkup pendidikan maupun tingkat yang sejajarnya. Di sini kita akan mengulas atau membahas konsep seperti apakah konsep merdeka belajar yang dicanangkan oleh Bapak Mendikbud RI, beliau Bapak Nadiem Anwar Makarim. Jadi di sini kita membahas konsep seperti apakah yang akan dicanangkan beliau, apa saja poin-poin penting yang akan beliau gagas untuk demi kemajuan bangsa Indonesia. Oke, kita membahas terkait dengan merdeka belajar. Apa sih merdeka belajar tersebut? Merdeka belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atau biasa disingkat dengan Kemendikbud RI, yang dicanangkan oleh Bapak kita, yaitu Mendikbud Bapak Nadiem Anwar Makarim. Bapak Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian oleh Program for International Student Assessment atau disingkat PISA tahun 2019 menunjukkan hasil penelitian peserta didik di Indonesia hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah untuk bidang matematika dan literasi. Indonesia menduduki posisi yaitu ke-74 dari banyaknya 79 negara. Menyikapi hal itu, Nadiem mempunyai gebrakan baru. Penilaian dalam kemampuan dalam minimum meliputi literasi, numerisasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan serta memahami konsep di membaca di konsep di baliknya. Oke, kita di sini langsung saja, apa saja merdeka belajar yang dicanangkan beliau. Kita lebih mengetahui mendalamnya apa merdeka belajar seperti apa. Kita esensikan bagaimana terkait dengan merdeka belajar tersebut. Yakni pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah, yang dari awalnya bernuansa di dalam kelas berubah di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dekat dengan gurunya. Belajar dengan outing class atau di ruang seperti di sini di ruang kelas, sistemnya outdoor, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, dan juga sopan, serta berkompetensi dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya merasakan anak dan orang tua saja. Jadi dalam sistem ranking tersebut, siswa akan lebih cenderung untuk menunjukkan rankingnya saja, padahal yang diutamakan adalah hal paling mendasar dalam anak tersebut. Yang diutamakan adalah kompetensi dasar yang ditujukan oleh anak tersebut. Nantinya akan terbentuk para pelajar yang sikap kerjanya kompeten serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Konsep merdeka belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai yang telah ditentukan oleh seseorang guru tersebut.
Oke, kita langsung membahas terkait dengan Merdeka Belajar, yaitu ada beberapa poin yang perlu kita ketahui bagaimana sistemnya akan dijalankan oleh Bapak kita Nadiem Anwar Makarim. Ada 4 pokok kebijakan baru, yaitu Kemendikbud RI tahun 2019. Yang pertama, ujian nasional, mencakup ujian nasional. UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan. Asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Untuk hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga suatu pendidikan tersebut untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Oke, yang kedua di sini terkait dengan ujian sekolah berstandar nasional atau UASBN. UASBN akan diserahkan sepenuhnya terhadap sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan kemerdekaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan yang lainnya. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP. Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersita untuk proses pembelajaran, pembuatan administrasi tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi terhadap siswa. Dan yang terakhir, keempat, dalam penerimaan peserta didik atau PPDB, sistem zonasi diperluas, tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi diberikan kesempatan sepenuhnya yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerahnya zonasi ini. Jadi seperti itu terkait 4 hal yang mencakup terkait dengan Merdeka Belajar. Oke, untuk dari pemaparan konsep kebijakan Merdeka Belajar tersebut, tadi keempat tadi kita sudah bisa mengetahui apa saja 4 Merdeka Belajar yang telah dicanangkan beliau. Terdapat kesejaran antara konsep Merdeka Belajar dengan konsep pendidikan menurut aliran filsafat progresivisme oleh John Dewey. Untuk kedua konsep tersebut sama-sama menekankan adanya kemerdekaan dan keluasan lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi secara maksimal kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang secara alamiah memiliki kemampuan dan potensi yang beragam. Untuk jika dirumuskan, kedua konsep tersebut sama-sama mengandung makna yang senada, yaitu apa saja peserta didik harus bebas dan berkembang secara natural. Pengalaman langsung adalah rangsangan yang terbaik dalam pembelajaran. Jadi guru harus bisa memandu dan menjadi fasilitator yang baik. Lembaga pendidikan harus menjadi suatu laboratorium pendidikan untuk merubah peserta didik. Aktivitas di lembaga pendidikan dan di rumah harus bisa dikooperasikan dengan secara baik. Jadi kita bisa dapat menarik kesimpulan dari semua apa yang telah kita ketahui terkait Merdeka Belajar. Dari berbagai uraian tersebut, kita dapat mengambil beberapa pengertian, yakni kita bisa menarik dari aliran progresivisme yang dipelopori oleh John Dewey. Jadi kita bisa membandingkan antara progresivisme aliran daripada John Dewey dengan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Pak Nadiem Anwar Makarim. Dalam pelopor aliran oleh John Dewey merupakan aliran filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan praktik pendidikan ke arah yang lebih maju.
berkualitas dan modern secara cepat serta memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik. Dalam menghadapi persoalan kehidupan di masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam aliran progresivisme yang dicanangkan oleh John Dewey, kemerdekaan dan keluasan lembaga pendidikan mengeksplorasi kecerdasan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan potensi, minat, dan kecenderungan masing-masing peserta didik dalam menggapai kompetensinya dimilikinya. Masing-masing peserta didik diberikan keluasan secara demokratis, fleksibel, dan menyenangkan. Jadi yang terakhir kalinya Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim atau Bapak Mendikbud kita memiliki kesejajaran dengan konsep pendidikan progresivisme. John Dewey jadi keduanya mempunyai sama-sama menekankan adanya kemerdekaan dan keluasan dalam lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi secara maksimal kemampuan, kecerdasan, dan potensi peserta didik yang dimilikinya sehingga mempunyai sifat yang fleksibel, natural, luas, menyenangkan, serta demokratis. Oke, seperti itu kita membahas terkait dengan Merdeka Belajar. Jadi cukup sekian apa yang telah kami sampaikan terkait dengan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim, Bapak Menteri Pendidikan kita. Mungkin beberapa pengertian terkait dengan Merdeka Belajar yang kita pahami semoga dapat bermanfaat serta memberikan wawasan yang luas bagi kita terkait dengan sistem pendidikan kita ke depannya itu seperti apa. Semoga sistem aliran yang telah dicanangkan oleh beliau seperti Merdeka Belajar dapat memberikan kemajuan sistem pendidikan kita tentunya di Indonesia. Amin. Cukup sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.